Oke teman-teman, santai aja, kita akan melakukan proses perakitan motor Honda Sonic ya, tipe K56, bisa sama dengan motor CBR, CBR 150 ataupun GTR ya, K56. Nah, bearing rasionya kita kasih oli dulu, bearing kruk as, kemudian di bagian kruk as ini di plat seng tampungan olinya kita kasih oli ya. Nah, nanti dia keluar di bagian stang seher di bawah ini. Nah, nanti keluar di situ ya, kita lumasin aja. Kondisi semua masih bagus ini. Kita cuma ganti bearing balancer dan karet balancernya saja. Nah, diputar-putar seperti ini nanti keluar ya dari situ. Kemudian langsung kita proses pemasangan ya, kruk as dan gigi balancer. Nah, perhatikan ada dua buah titik. Yang satu titiknya ada markingnya ya, yang satu nggak ada. Nah, jadi yang dipasang yang mana? Yang ada markingnya ya. Nah, yang ada markingnya sejajar dengan titik yang di kruk asnya tersebut. Langsung kita pasang secara bersamaan. Nah, supaya mudah kita gunakan crankcase bagian ini, bagian kanan ya teman-teman. Tuh, bagian kanan. Jadi kita bisa ngelihat topnya seperti itu, mudah ya. Dan dimasukinya bareng secara bersamaan. Nah, oke. Ini untuk pemasangan kruk as dan balancer itu sudah tepat ya, sudah terpasang. Kemudian tinggal kita pasang rasio. Nah, ini untuk as sekunder nih, perhatikan as sekunder ada ring nih. Kalau yang sekunder itu dua-duanya ada ring, cuman yang di bawah itu nggak bakalan keluar karena ringnya ring mengunci ya. Sedangkan yang ini bisa dicopot nih, ada ring, ada bos, kemudian ada gigi, ada ring ya, seperti itu. Kemudian untuk as yang primer nih ini ada ring cuman satu doang ya, yang satunya nggak ada. Jadi ringnya cuman ada satu. Nah, langsung kita pasang secara bersamaan. Nah, oke, sudah masuk ya, mudah masuknya. Kemudian di bagian capit udangnya ini perhatikan di sini teman-teman. Nah, ini ada L, ini R, ini R. Nah, teman-teman perhatikan ya. Nah, yang ini kelihatan sama ya, kelihatan sama. Cuman itu beda gedenya, beda lebarnya. Jadi teman-teman gak bakalan pusing ya, gak bakalan sampai tertukar. Nah, kalau misalkan salah tuh gak masuk, harusnya yang ini nuh. Kalau yang itu masuk. Nah, yang kecil dipasangnya di bawah. Ada R, ada L. R kanan, L kiri. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, posisinya seperti itu ya. Kemudian langsung kita pasang bagian shift drum. Nah, shift drumnya langsung kita masukkan. Masang shift drum juga nggak bakalan terbalik ya, karena ada yang besar ada yang kecil. Nah, seperti itu. Setelah masuk, tinggal kita angkat dikit, masukin ke jalan shift drum. Jangan lupa sambil ngopi ya, kita nikmatin proses belajarnya. Nah, kemudian langsung kita masukkan pen setelah masuk ke tiga capit udangnya tersebut. Nah, harus pas ya supaya enak masukinya. Nah, udah masuk. Setelah itu tinggal kita putar ke kiri, shift drumnya harus mentok, ke kanan sampai mentok ke pembatas ya. Ada pembatasnya kan, itu di bagian shift drum ada pembatas, jadi dicek harus berputar kiri kanan. Nah, kemudian kita kasih oli ya. Nah, pelumasan ya. Secukupnya saja. Kemudian langsung kita pasang ini ya, bearing push. Apa bearing push itu? Untuk menekan bearing kruk as bagian kiri ya, supaya nggak berputar di tempat. Nah, ada ring, ada per, kemudian ada bearing push, ada pen. Nah, posisinya seperti ini nih, yang kerucut seperti ini. Jadi itu bakalan menekan lahar, nanti laharnya bakalan diam. Kemudian kasih dua buah pindowal. Oh, belum, ini kasih ini dulu, per dan pen untuk netral ya, gigi netral dan top. Kemudian dua buah pindowal nih. Nah, yang kecil-kecil, yang ini nggak kepake tuh, yang gede nggak ada ya. Yang kecil-kecil pindowalnya. Kemudian kasih lemnya di sini aja nih, supaya kita ngelihat jalur oli. Kalau misalkan di crankcase kanan nanti nggak kelihatan jalur olinya, nanti ketutup, lemnya nyumbat. Jadi yang benar di sini nih. Nah, pasang seperti itu lemnya nih. Jangan sampai menutup jalur oli yang ke bagian kopling itu, ke rasio ke kopling tuh. Nah, totol-totol aja seperti itu cara ngasih lemnya. Lemnya pakai tribon ya, yang tipe sealer sesuai dengan pabrikannya. Kemudian langsung kita pasang ya teman-teman. Nah, perhatikan bearing pushnya jangan sampai jatuh ya, sambil diliatin. Nah, langsung kita masukkan. Kita paskan dulu gigi gear ya, as gear.
Nah, perhatikan kalau mesilnya masih ada, jangan dipaksakan, dicongkel-congkel dikit, diseledewerin ya supaya masuk. Kalau dipaksa nanti sealnya rusak kalau nggak mau diganti. Nah, udah masuk, tinggal kita ketuk aja pakai tangan juga bisa. Dan diperhatikan bearing pushnya jangan sampai loncat keluar ya, jatuh. Nah, langsung aja tekan-tekan seperti ini sampai dengan masuk ya. Pakai tangan bisa tuh, saya juga pakai tangan, cuman hati-hati pakai tangan jangan di yang tajam, soalnya tajam-tajam mesinnya. Nah, kita putar, udah lancar ya. Itu permukaan crankcase sudah rapat teman-teman, permukaan sudah rapat ya. Kemudian tinggal kita kasih bautnya, jarak baut sekitar 1 cm dari kepala baut ke crankcase nya. Untuk posisinya nih, saya perlihatkan di video ya. Posisinya ada di luar, ada di dalam, dan ada di bagian kanan nanti. Nah, seperti itu. Kemudian langsung kita kencangkan saja secara rata dulu, gak usah dikencangin satu-satu, asal masuk dulu semuanya, dan secara menyilang ya supaya rata. Saya ngopi dulu ya. Nah, proses pengencangannya mau pakai kunci torsi manual boleh. Pakai kunci torsi berapa bang? 15 Nm. Kalau pakai manual jangan terlalu kencang, setelah mentok putar 30 derajat. Oke, udah kencang nih bagian kanan mah. Tinggal kita lemnya kita bersihkan pakai lap, mumpung lagi basah ya, supaya nggak kelihatan ini mesin habis bongkaran nih. Tuh kan rapi. Kemudian di bagian kanan ini ada 4 baut ya. Bautnya pakainya kunci 10T. Soalnya yang kiri tadi pakainya 8T. Nah, di sini ada 2. Kalau yang atas, yang luar ini nyatu dengan plat ya. Plat penahan kabel starter ataupun kabel O2. Nah, langsung kita kencangkan saja. Langsung kencengin aja ya. Kalau ngencengin pasti teman-teman udah tahu. Tapi ngencengin juga kan harus belajar, nggak asal kencang gitu ya. Nah, oke, ini udah beres. Udah kencang semua baut tengah. Kita putar lagi. Lancar ya teman-teman. Kemudian kita pasang saringan olinya dulu supaya nggak lupa. Kemudian kita pasang asper snelling. Nah, setelah asper snelling, kita sediakan pen bintangan ya, 2 biji nih, kecil-kecil. Nah, kemudian bintangannya kita congkel nih stoppernya supaya mudah masukin bintangannya dan nggak bakalan salah posisi, karena kalau salah posisi si lubang bautnya nggak pas. Nah, kalau udah pas lubang bautnya itu udah benar. Pasang ring ya, supaya pen yang tadi nggak nonjol. Kalau nggak dipasang ring dia nonjol. Nah, oke, udah lepas. Setelah lepas tinggal kita kencangkan aja menggunakan kunci 10T. Jangan terlalu kencang juga ya, takut patah masalahnya. Kemudian pasang per. Nah, posisi pernya seperti itu ya. Nah, dicongkel aja pakai obeng min gitu. Kemudian ditekan. Harus pas di as dan di bagian capitannya. Nah, oke, ini udah teman-teman ya. Kemudian tinggal cek giginya nih. Kita gunakan 10T sambil putar-putar as primernya. Putar kiri kanan aja. Mau diputar searah juga bisa. Kita cek gigi netral 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1. Tuh seperti di video ini. Udah kita netralin. Nah, kita ke gigi 1 supaya nanti saat ngencengin baut mudah. Kemudian pasang gigi engkol. Mau belakangan mau sekarang boleh. Kemudian pasang stoppernya dulu, platnya. Jangan sampai salah posisi. Langsung kita kencangkan ya. Nah, setelah dikencangkan seperti ini, tinggal kita tarik ke belakang pernya nih. Nah, pernya tarik ke belakang sampai ini mentok tuh di stoppernya. Kemudian centelin di atas, ada cantelannya. Kemudian pasang ring besar nih. Nah, posisinya seperti ini. Kemudian kita pasang ring nih, ada 2 buah ring nih teman-teman ya. Tuh ring ya. Ini sama aja, mau dipakai di mana aja bebas ini. Bebas.
bebas sama aja podo baik. Nah, kita pasang di bagian dalam satu. Nah, kemudian ada bos ya. Kemudian kita pasang pin dowel nih untuk pompa oli nih. Nah, pin dowel untuk pompa oli ya. Nah, ini pompa olinya. Langsung kita pasang. Kemudian baut-bautnya langsung kita pasang juga. Nah, santai aja sambil kita ngopi. Langsung kita kencangkan ya. Nah, setelah ini langsung kita pasang bagian gigi primer. Dan ada sepinya dulu. Kita pasang sepinya, usahakan lurus sepinya ya supaya mudah masukin gigi primer. Dan ini gigi primernya yang miring, jadi kita harus agak diputar dan pas di bagian gigi pompa oli. Nah, sambil diputar dia masuk, jadi nggak bisa lurus masukinya. Nah, ini ada 2 buah ring, sama saja mau pakai yang mana aja bebas. Nah, ini kita pakai di sini. Murnya juga sama saja, mau ditukar sama mur hose kopling itu sama saja. Kemudian kita pasang rumah koplingnya. Nah, kemudian di sini ada ring. Nah, bebas. Bolak-balik juga bebas sebenarnya ya. Kemudian kita pasang kampas kopling dan plat geseknya ini. Nah, kita pasang kampas kopling sambil dilumasi oli. Sambil dilumasi oli ya. Nah, ini kan untuk plat geseknya ada yang tumpul dan ada yang tajam ya. Kalau pemasangannya mau dikedalamin yang tajamnya boleh, ataupun yang tumpulnya mau diketajamin yang dalam boleh. Yang penting rata semua, ketajam-tajam semua menghadapnya. Kalau tumpul-tumpul semua, seperti itu cara pemasangannya. Kemudian kita pasang nih, ada topnya nih. Ada 2 top ya, bebas. Mau kiri kanan itu bebas. Dia udah masuk. Kemudian langsung pasang. Nah, sambil dipasin kampas koplingnya ke rumah kopling, sambil giginya digoyang-goyang supaya dia masuk dan sambil diangkat ya. Nah, seperti itu. Untuk kaki 4-nya diangkat. Nah, ini udah masuk. Kemudian pasang ring. Kemudian mur. Nah, kemudian kita sediakan tang jepit, teman-teman. Tang jepit karena ini udah masuk gigi 1 ya. Kita tahan pakai tang jepit di bagian gearnya ya. Kemudian tahan, kemudian langsung kita kencangkan. Nah, langsung kencangkan. Kemudian untuk mur yang depan kita tahan rumah koplingnya pakai lap supaya nggak lecet tangan. Nah, langsung kencangkan udah. Kita lepas lagi. Nah, langsung coba kita putar. Nah, udah bisa berputar ya. Kemudian tinggal kita pasang per koplingnya. Kemudian platnya posisinya seperti itu. Ini bisa dibolak-balik ya, tapi jangan sampai terbalik. Kalau misalkan terbalik nanti si bearingnya nggak bisa masuk. Nah, langsung kita kencangkan rata dulu. Kenapa harus rata? Karena kita mau setel nih. Jadi si dudukan bearing itu harus pas center tengah-tengah supaya bearingnya nggak goyang gitu ya. Kalau misalkan goyang nanti suka endut-endutan koplingnya. Jadi harus bisa nyari titik center sendiri. Nah, kita kencangkan secara silang sampai rapat ke bawah dulu ya. Kemudian pasang bearingnya, kita putar nih dari atas sini. Nah, kita tahan bearingnya apakah goyang atau enggak. Nah, kalau udah enggak goyang udah center berarti ya. Kemudian pasang 2 buah pin dowel. Kemudian ada o-ring tuh ya, ada o-ring. Kemudian packingnya nggak usah pakai lem ya kalau packing kertas, karena saya masih banyak nemuin di bagian kopling masih banyak pakai lem. Jangan ya. Nah, kemudian setut kopling udah dipasang di bagian blok koplingnya. Nah, cara masukinya ada tekniknya juga. Masukin dulu, nah segini.
Kalau misalkan mentok, jangan dipaksa dipukul ya. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa buka nih, tutup water pump, bisa diputar-putar karena itu gigi water pump belum pas sama gigi kruk as. Kalau ini kan stang sharenya kebuka nih, jadi saya putar di bagian kruk as. Saya putar di bagian kruk as sambil bloknya dipas-pasin. Nah, pelan-pelan aja. Nah, goyang-goyang dia masuk sendiri tanpa ada kekerasan. Kalau dipaksa nanti bisa pecah gigi plastiknya. Kemudian pasang baut-bautnya semuanya. Tinggal kencangkan aja secukupnya ya baut-bautnya. Kemudian sekarang tinggal kita pasang piston. Yang ini tuh menghadap ke in ya, klep in. Kita pasang pen piston. Kemudian pasang sepi pen pistonnya ini. Nah, cara pasangnya seperti ini nih. Nah, pakai obeng min kecil ya. Jadi semu dicongkel dan ditekan. Nah, semu dicongkel ditekan. Nah, oke, ini udah masuk ngeklip. Langsung kita pasang 2 buah pindawal nih. Nah, satu. Ini satu di sini. Kemudian di bagian ini nih kasih lem ya dikit. Nah, di bagian sambungan crankcase nih. Karena dari pabrikannya juga dikasih. Kemudian pasang packing seng. Kemudian kasih oli di bagian piston, ring piston, di bagian liner kita kasih oli. Nah, di sini kita kasih oli. Kemudian kita masukin nih. Kita cari sambungan ring piston kompresi 1 dulu. Nah, sisanya punggungnya ditekan-tekan pakai kuku. Meskipun nggak ada kuku juga bisa. Ditekan aja pakai kuku pendek. Nah, jadi harus santai kalau pasang ring ya. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti bisa melintir ring pistonnya. Jadi agak semu digoyang-goyang. Ditahan pistonnya dan digoyang-goyang bloknya seperti ini nih. Nah, oke, udah masuk, tinggal kita tekan saja ke bawah. Udah masuk tuh. Langsung kita putar. Naik turunin pistonnya. Langsung kita ketopin aja ke TMA nih. Oke, udah TMA. Pasang bos. Nah, menyilang kalau yang atas. Karena setiap motor beda-beda, ada yang silang, ada yang sejajar. Kemudian nih packing seng nih kita pasang. Packing sengnya kita pasang. Kemudian pasang tensioner. Nah, tensionernya seperti ini. Jadi nanti centilannya nempelnya di crankcase atas. Kemudian langsung pasang headnya. Nah, masukin dulu, pasin tensionernya dulu ya. Setelah tensioner masuk semua. Nah, oke, udah masuk semua nih. Kemudian tinggal kita pasang baut-bautnya. Nah, kita pinjam dulu nih bautnya satu di sini. Untuk apa? Untuk masang ring. Nah, supaya nggak ucas-acos, masang ringnya tinggal pluk-pluk aja. Mudah. Kemudian teman-teman sediain kunci sok depwell yang agak panjang, kunci sok 12, karena kalau pakai kunci sok yang cebol itu nggak bakalan masuk ya. Nah, ini murnya bisa pakai ini juga bisa diputar-putar. Tapi ini ribet. Kalau ruangannya kecil nggak bisa pakai tangan seperti ini. Teman-teman bisa gunakan cara ini. Masukin ke kepala kunci soknya. Nah, nanti seperti video yang kedua ini nih. Nah, kita masukin dulu baut yang tadi ya, yang dipinjam. Nah, seperti ini caranya langsung ya. Pasti udah pada bisa lah, udah pada paham. Kalau untuk pemula sih ya harus dikasih tahu cara-cara mudahnya gitu kan. Nah, setelah terpasang semua, kita kencangkan secara merata dulu ya. Jangan dikencengin, asal rata, asal rapat, dan secara silang.
Nah, seperti ini. Kemudian kalau mau pakai piling silahkan pakai piling, diatur ya torsinya. Kalau pakai kunci torsi kita bertahap, kita torsi di angka 23 dulu. Nah, seperti ini nih, set set. Nah, silang ya, menyilang. Nah, kemudian terakhir torsinya full 25 Nm teman-teman. Kita torsi di 25 Nm. Nah, kalau udah cetrek udah. Nah, kemudian yang samping ini nih, yang 10-nya ini itu kita torsi di 13 dulu ya. Kalau misalkan masih mampu naik ke 15 Nm gitu. Jangan dipaksakan kalau udah nggak mampu 15 Nm. Nanti bautnya selek ataupun patah. 13 Nm juga aman ini. Nah. Oke, kemudian tinggal kita pasang lidah tensioner. Kita masukkan. Kemudian ada plat dan baut. Kemudian langsung kita kencangkan menggunakan kunci T8. Usahakan baut-bautnya jangan sampai pindah domisili sesuai dengan tempatnya. Nah, sekarang kita tinggal proses pengetopan ya. Sim-siman masih standaran ini karena masih bagus ya. Sim-siman gak saya obrak-abrik. Kita kasih oli dulu di dudukan noken asnya. Kemudian sediakan rantai keteng dan klep X. Nah, bukan klep X, noken as X. Nah, ada X, ada in. Kalau yang X garis X nanti sejajar dengan head. Kalau yang ini. Karena gigi sintriknya sama teman-teman itu. Gigi sintriknya sama, nggak beda. Cuma nanti yang in, yang sejajarnya yang in. Kalau yang X nanti sejajarnya yang X. Soalnya itu in X-nya di satu gigi sintrik itu dia ngangkat, nggak lurus 180. Nah, kita pasang rantai keteng. Kemudian langsung kita masukin noken as. Nah, kita patokan di X dulu nih. Garis X harus sejajar, tapi posisi top ya. Piston berada di titik mati atas. Nah, tanpa pakai magnet juga udah ketahuan ini spin magnet sejajar dengan segitiga crankcase nih. Supaya teman-teman gak ragu, teman-teman bisa gunakan magnet. Nah, magnetnya ini nih harus ditahan ya, soalnya jatuh tuh, itu juga jatuh. Nah, harus sejajar. Pegangin aja, kalau nggak dipegangin ya dikasih mur. Udah top, tinggal kita pasang nih. Nah, patokannya di X ya. Soalnya kalau ya pasang yang ini dulu nggak bakalan mudah banget. Bisa sih bisa, cuman rantainya kan kalau yang ini itu ada setelannya. Rantainya nggak boleh kentang. Nah, kita lihat nih, ini kurang tunduk. Kalau kurang tunduk ya kita pindahkan lagi satu mata. Kalau kurang angkat pindahkan, bisa geser. Tuh lihat lipnya noken as, tonjolan noken as letter V ya, V. Nah, dan kondisinya setelah top seperti ini. Yang X sejajar dengan head rata ya, nih. Yang in sejajar dengan head. Di bagian gigi sintrik tuh ada titik dia menghadap ke atas. In rata, X rata.
Jadi yang kita lihat angkanya, hurufnya ya, huruf in dan X. Ini udah top nih. Kemudian kita kasih oli. Kemudian kita pasang kopnya, kop noken as. Nah, ini ada 2 buah pin double. Ini X tuh ada namanya lah, gampang ya. Masuk, sudah masuk. Nah, ini ada 2 buah pin double juga sama. Kita kasih oli ya, seperti biasa kasih pelumasan. Karena ini kita habis bersihin kering ya, pakai bensin kering. Posisinya seperti ini. Pelan-pelan aja ngededitinnya pelan ya, pakai perasaan, jangan kasar. Kalau yang kayak gini mah nanti suka seret kalau asal jebret mah. Oke, udah masuk nih. Bautnya ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang itu disimpan yang ada pin dowel. Kalau yang pendek yang nggak ada pin dowel. Kita masukin saja rata semua, kencengin ya sampai rata. Nah, setelah rata kita kencengin pakai torsi nih. Saya torsi 13 nm dulu nih. Nah, kencengin 13 nm. Dan bertahap tuh ngencenginnya juga, nggak langsung kenceng 2 kali. 13 sampai dengan 15 nm. Mau 15 nm boleh, 13 boleh. Asal jangan lebih. Kemudian kita putar magnet tuh, harus lancar ya, bisa diputar. Noken as harus bisa berputar seperti ini. Nah, kalau misalkan terlalu kencang nanti bisa jadi seret, noken as gak berputar. Pasang penekan tensioner otomatis, putar ke kanan sampai mengunci. Kemudian tinggal kita pasang packing. Nah, tungtung nama ngadalang ya. Langsung kita kencangkan. Kita putar ke kiri, langsung menekan otomatis, keteng, kencang jadinya. Nah, tuh kencang. Kemudian pasang ini tensioner atap ya. Oke, udah kencang. Buka busi, tinggal kita putar magnet. Diputar dulu ya, dites. Nah, sambil kita topin lagi. Nah, untuk celak labnya ini standar, yang in 0,15 nih. Yang X 0,25. Udah standar. Kemudian di bagian coakan karet head kasih lem ya, di bagian coakan karet headnya doang, gak usah semua. Nah, kita pasang tutup headnya, pasang. Kita pasang baut L, sediakan kunci L6. Torsi di 15 nm, pakai piling boleh. Nah, kemudian kita pasang gigi starter besar nih. Langsung masukin ke dinamo, bukan dinamo, magnet. Plug aja masuk, tuh enak ya. Kemudian pasang ring, pasang mur. Kita kencangkan menggunakan kunci 17. Cukupnya aja. Kemudian putar, gigi starter harus muter ke belakang, kalau ke depan enggak. Kemudian pasang gigi starter yang kecil.
kemudian pasang pen. Nah, kemudian ada bos nih. Bosnya jangan sampai ketinggalan. Kemudian pasang 2 buah pin dowel. Kemudian packing kertas. Kalau packingnya rusak, sobek, ganti ya. Nah, oke, ini udah kepasang, tinggal kita pasang blok spool. Nah, blok spool kita pasang. Nah, di sini ada plat ya untuk menahan kabel tuh, kabel switch netral dan top. Tinggal kita pasang semua baut-bautnya, langsung dikencangkan saja. Nah, setelah terpasang, kita pasang TB-nya di bawah throttle body ya, kita pasang di bawah throttle bodinya nih. Ada bonnet ya, kita pasang bonnet. Mau dipasang di atas boleh, di bawah boleh. Kalau saya enak di bawah. Nah, oke, kita naikin mesinnya semua, pasang sensor-sensor, radiator semua pasang. Nah, tinggal kita hidupkan. Nah, udah langsung hidup ya. Diamin aja dulu, interior oli udah dimasukin, jangan sampai lupa olinya nih ya. Nah, itu kita cek radiator 3 menit ya, jangan ditutup dulu. Cek sirkulasi apakah bagus atau enggak, cek kebocoran kompresi, takutnya bocor gitu. Kalau bocor dia nyembur si cair radiatornya, kalau kurang kita tambah lagi. Dalam jangka waktu 3 menit ya, 4 menit sampai mesin panas. Nah, jangan lupa cek juga giginya nih, gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah mantap ya gigi. Nah, dalam jangka waktu 30 menit ini teman-teman sudah bisa mentutorial sendiri, nanti praktek sendiri bisa nih. Jadi seperti itulah teman-teman, kita coba belayar dulu ya, belayar. Nah, mantap kan teman-teman ya, terima kasih.